yang mengasihi kami dengan kasih yang tanpa batas. Dan tolonglah kami juga supaya merespon kasih Tuhan dengan mengasihi Tuhan, mengasihi Allah kami dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, berkati saat pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan dulu. Salam Bapak Ibu. Salam. Puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama memasuki bulan Februari, minggu pertama di bulan Februari. Beberapa gereja di bulan Februari menjadikan sebagai momentum bulan keluarga. Ada juga gitu, karena bulan Februari, saya kira Paulina sangat akrab dengan bulan Februari. Itu Paulina, atau jangan-jangan Rossi, Valentine, jangan lupa tanggal 14. Ada, sehingga orang bisa menunggangi juga sebagai bulan keluarga saling mengasihi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya menggunakan beberapa minggu ke depan untuk mempertajam jemaat Tuhan berkaitan dengan visi dan misi gereja kita. Saya bersyukur tim musik, tim pelayan mimbar telah menghafal visi dan misi gereja. Awal-awal menggunakan kertas, hari ini sudah tidak menggunakan kertas lagi. Mereka sudah hafal sekali, luar biasa. Visi gereja kita jangan lupa Bapak Ibu, gereja yang misioner, terambil dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20. Harus ingat, apa yang menjadi misi dari gereja kita? Ada 5 hal, dan inilah yang akan beberapa minggu ke depan kita renungkan. Beberapa minggu yang lalu saya sudah menyampaikan di gereja kita berkaitan dengan visi gereja kita. Lalu sekarang misi gereja kita. Yang pertama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, misi gereja kita, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Minggu depan jangan lewat. Tema kita mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Yang ketiga, pergi memberitakan Injil. Yang keempat, membaptiskan mereka yang percaya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang kelima, memuridkan. Jangan lupa, setiap orang yang sudah percaya harus dibekali dengan firman Tuhan. Harus dibekali dengan firman Tuhan. Karena itu ada kelas-kelas sekolah minggu kita yang menarik sekali. Kami dari kelas dewasa belum puas. Kelas dewasa tadi itu waktunya udah habis, padahal masih seru. Itu bagian dari memang bergairah dalam belajar. Hari ini saudara-saudara, yang pertama yang saya bahas yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Saudara, waktu bangsa Israel sebelum menjadi bangsa, mereka adalah umat Israel. Tuhan memberikan di Gunung Sinai kepada Musa 10 perintah Tuhan. Jemaat Pekarsari menghafal 10 perintah Tuhan? Ada amin saudara? Jangan lupa 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan diberikan melalui Musa di Gunung Sinai. Apa tujuan Tuhan memberikan 10 perintah kepada umat Israel? Supaya umat Israel tahu kalau dia berzina itu dosa. Kalau dia menyembah berhala, itu salah.
nama Tuhan sembarangan, nggak boleh. Itu salah. Kalau dia tidak gereja hari Minggu, tidak mengkuduskan hari Tuhan, itu juga menyimpang. Saudara-saudara, ini penting sekali. Kuduskanlah hari Sabat supaya orang Israel mereka setia beribadah kepada Tuhan. Dan kalau mereka tidak beribadah kepada Tuhan, itu salah. Itu salah. Jadi Tuhan memberikan hukum kepada bangsa saya. Kalau dia mengambil yang bukan miliknya, baik itu istri orang, suami orang, atau barang orang, itu gak boleh. Kalau dia mencuri, itu salah. Jadi apa tujuan hukum Taurat? Supaya bangsa Israel, umat Israel, dengan adanya aturan-aturan ini, hukum ini, mereka bisa tahu ada kesalahan. Jadi tidak berarti dengan melakukan hukum Taurat Anda masuk surga. Bukan. Itu baru aturan yang ada supaya kita sadar kalau kita melakukan ini dosa kita. Berdosa kita kalau kita melakukan. Perlu langkah selanjutnya. Lalu kemudian dalam perjalanan waktu, ini sebenarnya 8 langkah. Saya sedang membahas 8 langkah. Dalam perjalanan waktu ada yang namanya masa intertestament. Intertestament itu artinya masa antara perjanjian. Jadi antara perjanjian itu dari perjanjian lama ke perjanjian baru itu disebutkan 400 tahun. Berapa tahun Bapak Ibu? 400 tahun. Saya ini bawa itu kaos-kaos ya, saya tahu bisa. Kemarin kami dalam pembekalan PI ada pertanyaan-pertanyaan dan dapat hadiah. Ada yang hadiah dapat kaos, dapat topi. Saudara-saudara, 400 tahun masa diam. Di dalam 400 tahun itu tidak ada nabi yang berbicara. Saudara-saudara, tidak ada hamba Tuhan yang berbicara di sana. Lalu kemudian apa yang mereka lakukan? Dari 10 perintah Tuhan, mereka kembangkan menjadi 613 aturan. Berapa aturan? 613 aturan. Jadi mereka berusaha untuk mendetailkan lagi, saudara. Dari yang 10 itu menjadi lebih besar lagi, menjadi lebih banyak lagi. Itu kan menjadi lebih rumit lagi, saudara. Tapi pertanyaannya, apakah hidup orang kala itu lebih baik? Tidak. Hidup makin buruk, hidup makin rusak. Dalam masa intertestament, moral makin rusak, makin kacau. Dari sini kita bisa tahu, oh iya, melakukan itu ternyata tidak menolong kita untuk hidup baik. Menjalankan itu saja tidak membantu kita untuk bisa baik. Lalu kemudian ketika masa perjanjian baru, Yesus tampil dengan sangat luar biasa. Saudara, waktu orang-orang Saduki datang kepada Yesus, mereka bertanya kepada Yesus, guru yang baik. Mereka mempertanyakan tentang kebangkitan orang mati. Kalau nanti orang mati bangkit, ketemu di surga, mereka pertanyakan tentang masalah kematian. Orang Saduki, mereka tidak percaya kebangkitan. Mereka mengetes Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Hai bro, kamu sesat karena kamu tidak mengerti firman Tuhan. Tidak cukup dengan orang Saduki. Orang Farisi datang. Mereka mulai mencoba Tuhan dengan berkata, dulu ada 10 hukum Tuhan yang diterima Musa di Gunung Sinai. Lalu kemudian 613 dikembangkan di dalam masa intertestament. Pada zaman Yunani berjaya di sini. Menurut Bapa, menurut Yesus, hukum mana yang terutama dari semua itu? Yesus menjawab dengan sangat luar
luar biasa. Dari yang 10 yang dipersulit lagi oleh manusia, dibuat Tuhan menjadi 2 hukum saja. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, kasihilah, dan yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Waktu saya memikirkan dan menjadikan misi gereja ini, saudara, wah, dahsyat luar biasa. Kalau kita mengasihi Tuhan seperti firman Tuhan yang dirangkum oleh Tuhan, gereja ini gereja yang sehat. Amin, Bapak Ibu. Tapi kalau tidak sehat, ada masalah sih. Bukan firman yang bermasalah, pasti kita yang masalah. Saudara-saudara, hari ini saya ingin membawa saudara fokus mendengarkan tentang kasihilah Tuhan Allah. Caranya gimana? Sederhana sekali, tidak sulit, dengan segenap hati. Gampang kan? Gampang banget, saudara. Kasih Tuhan dengan segenap hati. Macam mana segenap hati? Kalau tante dari Bali bilang macam mana? Berarti harus benar-benar. Amin, Bapak Ibu. Segenap hati itu berarti apa? Mengasihi Tuhan bukan kamuflase. Harus sungguh-sungguh, harus sepenuh hati, harus serius, harus total, harus seluruhnya. Itu yang dimaksud dengan mengasihi Tuhan. Harus orang tanya dengan gimana mengasihi Tuhan dengan kamuflase? Saya kasih contoh. Roma pasal 9 ayat 11. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kasih yang pura-pura itu sama dengan apokritos. Bahasa Yunani. Apokritos itu artinya seorang pemain sandiwara Yunani yang menggunakan topeng pada saat dia tampil memerankan sesuatu. Lain yang dilihat di luar karena ada topengnya, lain aslinya. Wajahnya, kalau saudara dari sini ke rumahnya Benaya di Jombang, lewati Cibubur, ya, itu ada Power Rangers kan? Ya, wah, ini, bukan kerjaan kan? Itu bukan wajah aslinya. Dia sedang memainkan sandiwara supaya bisa mendapat uang. Saudara, apokritos itu artinya apa? Lain di luar, lain di dalam. Kasih kepada Tuhan, saudara, dengan segenap hati berarti engkau mengasihi Tuhan dengan luar dan dalam sama. Amin. Benar-benar, sungguh-sungguh, jangan sampai saya mengasihi Tuhan, saudara mengasihi Tuhan hanya sebatas bibir saja. Banyak kan orang Kristen gitu ya, saya mengasihi Tuhan hanya sebatas bibir saja. Kita mengasihi Tuhan harus dengan segenap hati kita. Yang pertama, saudara. Jadi dalam gereja kita Baptis Mekarsari, harapan saya, doa saya, saudara, kita jadi gereja yang misioner, yang memiliki misi mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Bagaimana segenap hati? Melayani dengan benar-benar melayani. Amin. Melayani bukan munafik, tapi melayani dengan sungguh-sungguh. Amin, Bapak Ibu. Hanya suara Pak Bram ya kelihatan. Ada amin, Bapak Ibu? Amin. Suara Pak Jaya bro. Segenap hati. Indikator kita bisa mengetahui segenap hati itu bagaimana. Sulit memang. Lihat aja. Benar-benar nggak saya? Ya, saya sungguh-sungguh nggak saya? Saya serius nggak? Itu aja. Jadi kalau belum, berarti belum segenap hati.
kalau kita mengasihi Tuhan belum benar-benar, belum sungguh-sungguh, belum sepenuh hati, berarti belum. Saudara bisa evaluasi kembali tentang kasih kepada Tuhan. Dan hasil kepada apa hasil musuh. Lalu kemudian yang kedua segenap jiwa. Waktu saya persiapkan firman Tuhan ini, saya juga memang agak sulit juga. Aduh, jiwa dengan hati ini gimana ya? Memang mudah diomongin ya, mudah kita omongin segenap hati, segenap jiwa. Saya juga cuma memikirkan, ya, kalau aku percaya Yesus, jiwaku akan masuk surga katanya. Wah, gimana maksudnya ini? Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Ternyata saya dapat informasi begini. Jiwa menurut Alkitab bukanlah sekedar satu bagian saja dari hidup kita, melainkan segenap hidup kita, segenap kepribadian dan watak kita. Oh iya. Jadi berarti kalau Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, berarti termasuk di sana ada kepribadian kita yang tidak tertulis, tapi terlihat. Ada watak kita yang tidak nampak secara kasat mata, tapi sangat jelas dari perangai kita. Oh iya, karena apa? Segenap hidup kita. Karena itu kita tidak bisa membohongi sesama kita, dan kemudian kita senyum. Senyum bahagia itu, saudara. Senyum yang tulus itu, bukan tulus. Senyum yang bahagia itu menurut Ustazah. Dia bilang begini. Nah ini senyum bahagia ini. Gimana kabar? Jadi tegak begini. Gimana kabar? Kalau gini kan ya, enggak bahagia. Itu enggak tulus. Coba perhatikan. Saya dengar dia. Iya, bagus juga ini. Bukan berarti saya percaya dia, tapi artinya saya mendapat satu semacam masukan bahwa iya, jadi kalau kita segenap hati dan atau segenap jiwa yang menunjukkan kepribadian dan watak kita itu betul-betul harus ya tulus dan benar-benar senyumnya gini, senyum juga, tapi ini nggak membuat bahagia. Orang yang senyum juga itu terpaksa, dan dia juga bisa mudah kena penyakit. Yang menerima juga itu, saudara-saudara, dia bisa baca juga. Oh ini nggak tulus. Lalu kemudian Ustazah itu bilang begini, senyum yang bahagia itu tegak. Perhatikan baik-baik. Orang itu nggak miring untuk senyum. Terima kasih ya. Itu tulus ya. Mulai coba yang miring-miring mulai diluruskan. Tentu ini bukan kebenaran, ini menurut Ustazah. Tapi juga saudara-saudara kalau lihat pengalaman-pengalaman kita juga barangkali bisa juga ini dipertimbangkan, ya. Kalau senyum orang yang senyum sinis gitu kan, jarang yang lurus, ya. Jarang yang lurus yang senyum sinis gitu kan. Kalau tegak itu lurus. Saudara-saudaraku, berarti kalau kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap jiwa, itu berarti total hidup kita. Di sana ada kepribadian yang terpancar dengan sangat tulus. Di sana ada watak kita, saudara, yang bisa dibaca oleh orang lain secara tidak nyata, tidak tertulis, tapi oh iya, bagus orang ini. Ya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya ingin di dalam gereja Baptis Mekarsari, gereja yang berada di dalam visi dan misi, gereja yang bersekutu, yang akrab melalui persekutuan. Amin, Bapak. Jangan lupa dimensi pertumbuhan gereja kita. Ya, selain hafal visi misi, dimensi pertumbuhan yaitu bertambah akrab melalui persekutuan. Jangan lupa itu, saudara. Bertambah sungguh-sungguh melalui pemerintah. Bertambah besar melalui pelayanan, bertambah luas melalui penginjilan. Jangan lupa ya, jangan lupa, wajib itu perlu kuis. Saudara,
dalam persekutuan berarti wah ketika ketemu kita salaman. Ciri khas orang baptis itu saudara, salaman. Jadi kalau ada di antara kita jemaat selesai ibadah main kabur-kabur aja. Nah ini baik, sudah mengerti betul baptis bro. Jadi baptis itu baca ya salam. Wih salam pegang dengan senyum yang lurus ya. Iya salam senyum yang lurus ya. Tulus ya. Salam. Gratis kan salam. Beberapa jemaat kalau saya salam, tadi sudah begitu katanya. Nggak apa-apa kan gratis ya. Jadi kalau saya salam lagi berarti nanti saya lupa. Saya perlu pertegas lagi dengan yang kedua. Tapi kadang-kadang memang saya sengaja juga salam ulang karena tadi yang pertama semacam dia belum fokus. Saya ulangi lagi. Boleh saja saudara, pokoknya salam. Apa tujuannya? Kita mau menghidupi dimensi pertumbuhan gereja kita, yaitu bertambah akrab dari persekutuan. Bertambah akrab dari persekutuan. Saudara-saudara, itu hal yang kedua. Segenap jiwa. Nah, ini juga penting menurut saya. Yang ketiga, bagaimana kita mengasihi Tuhan? Love your God and your mind. Wah, keren kan? Kasih Tuhan Allahmu dengan akal budimu. Itu penting sekali. Banyak orang Kristen yang penting masuk surga katanya. Percaya aja. Jangan. Kita perlu mengerti firman Tuhan. Amin. Kita perlu belajar firman Tuhan. Jadi jangan sampai saudara, saya penting saya percaya, ya, saya masuk surga. Saudara, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, berarti ruang pengetahuan itu penting sekali. Sekarang ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak punya pengetahuan tentang firman Tuhan yang memadai, maka kita mudah diombang-ambingkan. Minggu yang lalu saya khotbah di Jati Bening, saya diberikan tema yaitu mengenal Tuhan untuk diberitakan. Kalau kemudian saya bilang, setelah saya selidiki teks itu, saya ubah temanya. Mengapa saudara? Saya mempelajari surat 1 Petrus dan 2 Petrus. Petrus di masa-masa tuanya, menjelang kematiannya, dia memberikan pesan kepada jemaat. Dia bilang, kalau engkau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, tambahkanlah kepada imanmu. Dia sudah percaya kepada Tuhan, sudah percaya, sudah pasti masuk surga. Tapi Petrus bilang apa? Tambahkanlah kepada imanmu kebajikan, pengetahuan, kesalehan, dan penguasaan diri. Wah, benar saudara, luar biasa ini, dahsyat banget saudara. Dari Petrus dia memberi nasihat kepada jemaat, saudara-saudara, engkau sudah percaya kepada Tuhan, tambahkanlah kepada imanmu. Saudara-saudara, kebajikan, hal yang baik, tambahkan kepada imanmu, saudara-saudara, pengetahuan, tambahkan kepada imanmu, saudara, penguasaan diri, saudara-saudara. Dan kemudian di ayat 8 dalam surah 1 Petrus pasal 1 itu, engkau akan menerima janji, yaitu kehidupan yang berlimpah-limpah. Saya bilang, luar biasa. Jadi kalau dalam kehidupan kekristenan kita percaya kepada Tuhan, lalu kemudian kita menambahkan iman kita dengan hidup yang saleh, hidup yang berbuat baik, hidup yang setia, hidup yang mengasihi saudara-saudara, hidup yang melayani Tuhan saudara-saudara, maka ada janji ternyata, yaitu hidup yang berlimpah-limpah Tuhan sediakan. Saudara-saudara, ini keren banget. Jadi kekristenan kita itu bukan kekristenan yang biasa, yang monoton dan begitu-begitu saja. Kan, saudara. Kehidupan kekristenan karena kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan kita serius dalam mempelajari tentang ilmu ketuhanan, saudara, pengetahuan itu akan membawamu lebih baik lagi. Saya kasih contoh sederhana. Ini contoh mungkin tidak terlalu bagus, tapi saya kasih contoh sederhana. Orang
bisa pegang uang banyak. Tapi kalau orang itu tidak punya uang pengetahuan manajemen keuangan, uangnya akan habis begitu saja. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Yang lain setuju? Tapi kalau orang itu dia punya pengetahuan manajemen yang baik, saudara, tentang mengelola keuangan, mengatur keuangan, saudara, maka pengetahuan itu akan menolong dia. Dia punya sesuatu, dia punya ini, dia punya itu, lalu kemudian dia mulai ke belakang. Pendapatan dia dengan pendapatan orang lain hampir sama, bahkan mungkin orang itu lebih banyak yang tadi boros-boros. Kenapa? Pengetahuan pengelolaannya nggak ada. Saudara, ada banyak orang Kristen hanya iman saja lalu kemudian yakin masuk surga. Hidupnya, waktunya sia-sia, saudara. Dan dia tidak menggumuli firman Tuhan dengan baik yang membawa dia hidup lebih dekat dengan Tuhan, hidup lebih baik, menikmati berkat-berkat yang bonus dari Tuhan. Lalu kemudian usia bertambah, begitu saja. Saudara-saudara, ini penting sekali. Saya ingin mendorong saudara-saudara sekalian, maksimalkan pengetahuan kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Maksud kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan, pengetahuan kita harus pakai pengetahuan kita untuk memuliakan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu penting sekali, membuat hidup kita makin baik dan bertumbuh. Tapi kalau pengetahuan kita dengan Tuhan biasa-biasa saja, hidup kita juga kan biasa-biasa. Karena saya kasih analogi kan mengenai pengetahuan keuangan, ya, pengetahuan keuangan. Waktu mungkin tidak cukup untuk membahas panjang lebar, tapi saya mau kasih tahu kepada saudara. Salah satu yang 7 bilang, takut akan Tuhan adalah perubahan hikmat dan pengetahuan. Sumber kehidupan kita Tuhan. Tuhan sumber segala-galanya. Kalau saudara pegang ini saja, saudara, sudah alami penyertaan dan berkat. Tapi kalau saudara abai, saudara meremehkan, ya saudara sendiri yang merasakan, yang mengalami. Itu pesan saya. Dan yang terakhir, kasih Tuhan dengan segenap hati. Jadi kasihlah Tuhan alami. Jangan lupa 4. Ya. Saya tidak ambil Matius karena Matius tidak membuat kekuatan. Saya ambil Markus karena Markus cocok dengan Ulangan pasal 6. Ya. Kasihlah Tuhan alamu dengan segenap kekuatan. Penting sekali. Maksudnya bagaimana nih kasih dengan kekuatan? Ada banyak orang giliran sudah sakit-sakit baru mulai panggil pendeta berdoa. Ya. Giliran sudah tidak kuat lagi baru cari Tuhan. Di Amerika Serikat ada penelitian bahwa kehidupan ini dibagi dalam 2 babak. Babak pertama usia 1 sampai 40 tahun. Dan usia kedua, babak kedua usia 41 sampai 70 tahun. Babak kedua. Lalu kemudian dalam buku itu bilang babak kedua itu sangat menentukan. Dalam pertandingan sepak bola, kemenangan itu tidak ditentukan oleh babak pertama. Kemenangan ditentukan oleh babak kedua. Memang menarik membaca buku itu, tapi kemudian saya juga memberikan komentar. Jangan-jangan hidup kita ini nggak sampai babak kedua. Kalau saya ini masuk babak kedua apa berapa? Tapi pesannya dalam buku itu adalah, kalau saudara masuk babak kedua, ini babak penentuan. Jangan sia-siakan kesempatan, saudara. Hidup kita harus memuliakan Tuhan. Hidup kita diabdikan untuk Tuhan. Jangan cari kejayaan dunia ini lagi, saudara. Itu pesan dari buku itu, saudara. Dan bukan berarti kita abaikan babak pertama. Ini pesan saya, tambahan dari saya. Jangan sampai kita abaikan babak pertama. Karena ini saya juga suka bola. Saya sengaja belum upload di Facebook. Iya, karena sekarang bola Pak. Nah ini Pogba ini main Okta ternyata juga dia bisa main di Sumba FC. Saya masih striker. Awal-awal mereka lihat saya perlu
besar begini, tapi saya tidak berlari. Mereka bilang jaga saya. Ketika saya sudah gol pertama, mereka mulai ketat jaga saya. Gol kedua lagi, mereka makin ketat jaga saya. Nah, ya, 2 gol lumayan. Mereka bilang, Pak Pendeta lari masih kuat kan? Saya juga heran, ini 90 kilo. Ya, 90 kilo saya masih bisa lari. Tapi saudara-saudara, kalau di babak pertama kita sudah ketinggalan 6-0, saya kira babak kedua juga kalau kita berusaha pun mungkin balas hanya 2 atau 3. Tapi bagaimana Bro? Jangan sia-siakan babak pertama. Babak kedua memang menentukan, tapi babak pertama juga jangan sampai banyak waktu terbuang percuma-cuma. Jangan sampai kecolongan babak pertama. Ini pesan saya untuk saudara-saudara sekalian. Usia berapapun kita, kekuatan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Jangan sampai kamu berkata, nanti aja lah kalau saya udah tua. Ya, berarti kasih kekuatan yang sisa-sisa buat Tuhan. Ya, kalau Tuhan bilang kasihlah Tuhan dalam dengan segenap kekuatanmu, saudara. Giliran udah mulai sudah tidak kuat lagi baru, kalau saya juga, kalau saya kuat juga ada apa belum? Jadi saudara-saudara, kasihlah Tuhan dalammu dengan maksimal, dengan segenap kekuatan. Kalau engkau diberi karunia atau kepandaian, kebolehan, kepintaran oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Hati kita sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Kepribadian kita, watak kita sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan. Dan kekuatan yang ada pada kita ini untuk Tuhan. Boleh memang kekuatan kerahkan semaksimal mungkin untuk kepentingan duniawi, tapi jangan sampai lupa bahwa Tuhan sumber kekuatan kita. Amin. Tuhan yang menolong saudara. Jangan sampai abai. Kalau kita abai, kita salah. Saya berdoa kepada Tuhan, jemaat berkesan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Mari kita berdiri bersama. Satu pujian. Setelah pujian ini, jemaat Tuhan akan mungkin kembali dulu. Saya berikan kesempatan kepada keluarga Kajaya menyatakan diri bergabung di gereja kita berhari. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Amin. Aku
kepada keluarga Pak Jaya dan Ibu Evi. Akan maju di depan jemaat sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Makassar. Mereka sudah bersama beribadah dengan kita beberapa bulan terakhir, dan Pak Jaya dan Ibu Evi akan menyatakan alasan mereka bergabung dengan kita. Ya Pak Jaya, silakan. Mungkin di bawah ya. Shalom. Perkenalkan, saya Jaya, yang ini istri saya Evi. Kami sudah beberapa bulan bekerja di tempat ini, dan sekarang secara resmi menyatakan bergabung dengan Gereja Baptis di sini. Kalau untuk alasannya seperti kata Pak Pendeta ya, saya di sini waktu awal-awal memang sebenarnya sudah agak lama diajak sama Dr. Edi waktu itu untuk bekerja di sini gitu. Itu sejak saya menikah itu sudah diajak sama Dr. Edi. Cuman ya setelah menikah baru saya bergabung di sini, mencoba tempat beribadah di sini, dan saya merasa Gereja Baptis ini luar biasa ya. Maksudnya saya belum pernah masuk ke satu gereja yang ramah gitu. Sangat gitu dengan kami gitu. Itu yang pertama gitu. Yang kedua, mungkin waktunya juga tepat ya Tuhan mengirim saya ke sini, mungkin dengan pendeta yang juga yang diajarkan tuh sangat cocok gitu dengan kepribadian kami di sini. Oh gitu, juga. Karena saya kan sebelumnya kalau nggak salah itu waktu Dr. Edi pertama ngajak itu pendetanya belum Pak Elia, masih yang lama itu. Nah baru kemudian saya bergabung di sini, melihat jemaatnya yang begitu ramah luar biasa. Saya bilang, ya mungkin kita bisa di sinilah bertumbuh lebih lagi gitu. Dengan pengajaran yang juga menurut saya luar biasa ya. Gitu. Ya paling itu saja dari saya. Shalom. Shalom. Tuhan, kami dari bulan Agustus sudah seperti simpatisan yang datang beberapa kali, dan kami sudah dibaptis di gereja yang lama. Tapi seperti yang saya katakan, Tuhan mengirimkan kami di sini. Kalau nggak salah, saya ingat sekali pendeta Elia mendoakan kami di ibadah hari Rabu itu ya. Kami masih berumur 2 tahun ini. Kami baru menikah 2 tahun. Tuhan sudah mengaruniakan kami 1 orang anak, Ibet ya, masih tinggal di Bekasi sama opungnya. Kami terus berdoa supaya kami dapat berkumpul di sini. Tapi kami sudah mau berkumpul gitu selama 2 tahun ini, bagaimana, dan akhirnya ternyata pendeta Elia doanya cukup kuat juga ya. Ternyata kan rumah tidak jadi kami jual di sini. Akhirnya kami putuskan untuk tinggal di sini dan beribadah di sini. Betul kata suami saya, kami merasa sangat diterima, dirangkul, merasakan kasih di jemaat sini. Dan seperti kami lihat banyak berkeluarga ya di sini, tapi kami di sini hanya sendiri gitu. Kami rindu untuk menjadi bagian dari keluarga kami, karena keluarga mertua, orang tua Pak Jaya di Cibubur, sedangkan orang tua saya dan adik-adik abang dan adik di Bekasi. Jadi kami hanya sendiri di sini, tapi kami merasa bersyukur punya menjadi keluarga, bagian dari keluarga besar Gereja Baptis Makassar di sini. Aku mau banyak belajar dan juga mau belajar bersama-sama melayani Tuhan di sini. Mohon kami diterima
Puji Tuhan. Oke, saudara-saudara sekalian, jemaat sambil kita berdiri di depan. Jadi, para jemaat Makassari, apakah saudara keberatan dengan bergabungnya Pak Jaya? Kalau senang, coba berdiri. Kita berdiri bersama. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Kita akan pujian refnya lagi. Lalu kemudian kita akan menghadiri ibadah kita. Tetap berada di depan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah kami hari ini. Bersyukur untuk pujian, untuk setiap yang melayani Saudari Angel dan tim bersama dengan tim musik, semua pelayan dari tamu sampai ke pelayan altar. Tuhan berkati kami semua. Dan juga kami bersyukur Tuhan tambahkan keluarga baru bagi kami dalam Jemaat Baptis Mekarsari, keluarga Pak Jaya bersama istri dan anak mereka. Tuhan berkati mereka. Dan biarlah bersama dengan kami nama Tuhan dimuliakan. Bersama dengan kami melayani bersama, memuliakan Tuhan bersama. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa berkati pemulihan dari Ibu Happy untuk kakinya yang sempat dioperasi karena kecelakaan. Tuhan terus jabat sehingga beberapa bulan ke depan, beberapa waktu ke depan, dengan kuasa dan jamahan Tuhan kembali dalam pemulihan dan melakukan aktivitasnya dalam pekerjaan di Bank BNI. Tuhan berkati dia. Pak Jaya, Tuhan berkati sebagai suami, mengayomi istri dan anak-anak, diberkati pekerjaannya, berkati rumah tangga ini Tuhan. Orang tua mereka baik di Cibubur maupun di Bekasi diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga bersyukur hari ini untuk Pak Yefta bersama dengan kami, untuk Opung dari Malige. Tuhan berkati mereka. Besok akan kembali dengan penerbangan jam 11.25 menuju ke Bandara Silangit. Tuhan sertai setiap usaha pekerjaan mereka, ladang mereka diberkati oleh Tuhan. Kesehatan mereka diberkati oleh Tuhan. Kami jauh dari mereka, tapi Tuhan dekat dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan mensinarkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, mengangkat naik dan bukan turun, menjadikan kepala menjadi pemimpin dan bukan ekor. Setiap yang dikerjakan di dalam kasih dan takut akan Tuhan dibuat Tuhan berhasil. Janji dan berkat datang dari Allah Tritunggal, Bapa yang mencipta langit dan bumi, Yesus Juru Selamat, penyertaan pertolongan, perlindungan dari Roh Kudus, mulai dari siang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Silakan kembali. Terima
hamba Tuhan silakan duduk dan ambil satu sejenak.